Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nima Siti Nurhaliza dengan NIM 0805 138238 dari kelas L1 Ilmu Kelautan Angkatan 2023. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan data suhu permukaan laut atau SPL. Dalam bahasa Inggris itu Sea Surface Temperature. Jadi, dalam meteorologi, suhu permukaan laut atau SST adalah parameter yang sangat penting dalam meteorologi karena berperan besar dalam berbagai proses atmosfer dan juga lautan. SST ini merujuk pada suhu lapisan yang ada di laut yang biasanya berada di kedalaman sampai kedalaman tertentu. Ada banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi SST. Yang pertama ada radiasi matahari, karena radiasi matahari sendiri adalah sumber energi panas utama permukaan laut. Daerah tropis memiliki suhu permukaan laut yang lebih tinggi karena daerah tropis ini berada di ekuator atau garis khatulistiwa. Kemudian ada angin yang juga dapat menyebabkan pencampuran vertikal air laut, membawa air yang lebih dingin dari kedalaman ke permukaan atau yang disebut dengan upwelling dan sebaliknya. Ada juga arus laut yang dapat mempengaruhi distribusi panas di permukaan laut seperti arus hangat atau yang disebut dengan Gulf Stream dan arus dingin atau yang disebut dengan Labrador. Kemudian curah hujan dan juga penguapan juga dapat mempengaruhi dari sea surface temperature atau yang disebut dengan suhu permukaan laut ini. Jadi SST sendiri juga dapat diukur dengan menggunakan satelit, menggunakan buoy dan kapal, dan juga masih banyak metode-metode konvensional yang digunakan dalam mengukur SST ini sendiri. SST dapat menjadi prediksi cuaca, digunakan dalam model cuaca dan iklim untuk memprediksi pola angin, curah hujan, dan juga fenomena seperti badai tropis. Dampak perubahan iklim pada SST sendiri itu bisa berupa pemanasan global yang menyebabkan peningkatan rata-rata SST yang dapat memperkuat fenomena cuaca ekstrim, dan juga pemanasan SST ini dapat mengubah ekosistem laut. Baiklah, penjelasannya cukup sampai situ. Kita akan langsung lanjut ke cara mengunduh data yang kita butuhkan, yaitu data SST dari website Copernicus, CDS Copernicus, dan juga cara mengolahnya menggunakan aplikasi Grab. Kita bakal download terlebih dahulu data yang akan kita olah dari website CDS Copernicus. Di sini kita langsung saja buka browser. Kemudian kalau udah dibuka websitenya, kita harus login dulu pakai akun atau enggak register kalau misalnya belum punya akun. Kalau udah, kita langsung ke dataset. Habis itu kita scroll ke bawah sampai ketemu era 5 hourly data on single levels from 1940 to present. Nah, kita pilih download. Nah, untuk produk tabnya kita pilih yang reanalysis, karena reanalysis ini berarti produk yang akan kita unduh itu udah dikoreksi atau diperbaiki terlebih dahulu. Terus untuk variabelnya itu kita pilih sea surface temperature. Habis itu yang ini juga temperature and pressure-nya pilih yang sea surface temperature. Scroll ke bawah, pilih year atau tahun. Kita di sini pilih tahun 2024. Terus untuk month-nya itu pilih yang Agustus. Untuk day kita pilih select all. Dan time-nya juga select all. Nah, geographical area kita pilih yang subregion extraction. Di sini kita buka Bbox Finder. Di sini wilayah kajian saya adalah Pulau Singkep. Sedikit tips untuk rectangle daerah ini, kita pilih daerah dan diperbanyak daerah lautnya karena kita ingin mendeteksi SPL atau suhu permukaan laut. Jadi kita perbanyak rectangle daerah lautnya daripada daratannya. Kalau misalnya datanya itu tidak banyak daerah lautnya, itu khawatirnya datanya akan error dan warna dari gradasi ataupun grafiknya itu tidak muncul. Jadi di sini langsung saja kita rectangle. Dari sini ke sini. Nah, setelah itu kita copy daerah yang box ini, nilai yang ada di box ini ke website Copernicus tadi. Dimulai dari yang pertama, kita masukkan ke west, lanjut kita masukkan ke south, lanjut kita masukkan lagi yang east, dan yang terakhir itu north. Nah, kalau sudah, kita scroll ke bawah, pilih net CDF per CDF 4 ya, lalu pilih submit form. Nah, untuk data yang kita ingin unduh itu tidak langsung bisa diunduh karena dia harus melewati progres terlebih dahulu. Di sini statusnya itu masih in progress, jadi kita tunggu sampai ada icon seperti ini agar bisa kita unduh datanya. Di sini datanya itu statusnya udah komplit, artinya udah bisa diunduh. Kita langsung unduh aja. Oke,
Nah, kalau udah, kita ganti namanya jadi SPL underscore syncup. Bentar. Habis itu kita buka aplikasi Graz, pilih yang Graz Prom. Habis itu kita klik enter satu kali di keyboard. Nah, langsung kita ketik perintah yang pertama, yaitu SDF open, dan kita spasi satu kali, lalu masukkan file yang sudah kita unduh tadi. Oh, maaf. SPL syncup. Lalu klik enter. Setelah itu ketik key file, lalu enter, lalu masukkan longitude dan latitude-nya. Di sini kita set lon, ketik set lon, copy bagian lon, copy, lalu paste, enter. Setelah itu kita set lat, copy lagi bagian lat, enter. Selanjutnya setelah masukkan longitude dan latitude, kita set GX out shaded. Oh, jangan lupa tambahkan set GX out shaded. Lanjut kita masukkan set GX out shaded, enter. Masukkan lagi set MPD set hires, enter. Masukkan lagi set smooth on, enter. Ketik D SSP minus 273, enter. Nah, lanjut kita ketik lagi Cborn, enter. Draw xlab suhu permukaan laut pulau syncap, enter. Kita masukkan lagi printin, spasi, masukkan file tempat kita akan menyimpan datanya. Setelah itu garis miring, masukkan namanya SPL syncap .png white, lalu enter. Kita buka hasilnya. Oke, di sini kita udah dapat hasil dari suhu permukaan lautnya. Sebenarnya saya sudah 2 kali mengolah data, tapi yang pertama itu warnanya nggak muncul karena kita kebanyakan ambil data yang di darat. Nah, di sini datanya itu udah muncul ya teman-teman semuanya. Kalau dilihat-lihat, berarti yang makin ke kanan itu makin jauh dari pulau. Jadi, di sini bisa disimpulkan kalau suhunya itu dari rentan 29 derajat sampai 30 derajat. Nah, untuk yang warna pink ini berarti dia lebih mendekat ke arah daratan, yang artinya itu makin mendekat ke daratan. Di sini warnanya makin merah atau pink, yang berarti makin panas suhunya, yaitu berkisar dari 30 sampai 30,2 sampai 30,4 derajat Celcius. Nah, yang paling dingin itu yang menjauh, yaitu sekitar 29,9 derajat. Kalau dilihat, perbedaan suhunya itu tidak terlalu signifikan, dia hanya berkisar dari 29 sampai 30 derajat saja. Sama yang kayak aku jelasin tadi, ini yang warna merah ini, merah sampai pink itu dia dari rentan 29 derajat sampai 30 derajat. Di sini 29,89 sampai 29,9. Jauh beda dari yang ini. Ini dari 30,02 sampai 30,64, dan yang paling rendah itu di sini 29,83, di sini 29,9. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Semoga videonya bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.